Bab 63 Terjebak Hujan. Haidar menatap Sofika. Apa setelah tahu, kamu akan merasa senang? Tanyanya. Ya tentu saja, jawab Sofika dengan cepat tanpa beban. Aku tak pernah punya waktu untuk mencari pacar, jawab Haidar dengan muka memerah menahan malu. Dia takut ditertawakan oleh Sofika. Sofika tampak menahan senyum. Benarkah? Ah, sulit ku percaya. Pria seganteng dan ya dengan pekerjaan seperti kamu pastinya kamu punya cukup uang. Masa belum pernah punya pacar? Dengan nada tak percaya. Aku tak mau pacaran, aku maunya langsung menikah saja, ucap Haidar. Wow, aku kagum dengan pemikiranmu. Sofika tepuk tangan. Haidar menggelengkan kepala. Hujan semakin deras, bahkan suara petir terdengar menggelegar beberapa kali. Hah, bagaimana ini? Hujan semakin deras, desah Sofika, sambil menatap keluar jendela mobil. Telapak tangannya beberapa kali mengusap kaca jendela mobil untuk mengurangi embun di kaca jendela mobil. Ia terpaksa nunggu hujannya berhenti baru lanjut, sahut Haidar, dia fokus menatap lurus ke depan. Sofika menggerutu, terjebak sama kamu, rasanya sungguh sulit. Haidar melirik sekilas. Dia hanya berdecak mendengar perkataan Sofika. Kring-kring terdengar bunyi nada dering ke ponsel Haidar. Dengan cepat, Haidar merogoh ponsel dan melihat dari siapa. Ternyata Faras yang menghubungi. Iya pak, dengan sopan Haidar menyahuti. Kamu masih bersama Vika? Di mana? Tanya Faras dari seberang sana. Saya dan Nona Vika terjebak hujan. Jadi nunggu hujan reda barulah nanti akan lanjut jalan, jawab Haidar. Jadi kalau hujan semalaman, kalian akan di mobil berdua terus? Faras merasa kesal mendengarnya. Iya Pak Faras, jawab Haidar dengan ragu. Mana Vika? Aku mau bicara, ketus Faras. Dengan cepat Haidar memberikan ponselnya kepada Sofika. Pak Faras mau bicara, ujarnya. Sofika mengambil ponsel dari tangan Haidar. Mau apa dia? Gumamnya dengan malas. Iya ini aku, mau apa sih? Sengaja berbicara dengan menunjukkan rasa tak sukanya. Ish, sama calon suami kok galak begitu? Faras berkata sambil terkekeh, maksudnya supaya Sofika tak marah lagi. Tapi yang ada, dia malah semakin jengkel saja. Calon suamiku yang ada di sampingku saat ini, sengaja ingin membuat Faras kesal, dan ternyata berhasil. Jangan mengatakan itu lagi. Dia hanya perantara agar kita bersama lagi, ujar Faras dengan nada bicara yang lembut, agar Sofika luluh hatinya dan tak kesal kepadanya. Ah, sekarang aku mau tidur karena sangat mengantuk, lebih baik kamu temani istrimu yang sebentar lagi akan melahirkan itu. Daripada berbicara yang gak penting denganku, semprot Sofika. Aku hanya mencintai kamu, dia hanya kesalahanku saja, ujar Faras. Dia mengembuskan napas gusar. Sofika hanya geleng-geleng kepala. Dulu saat aku mencintai kamu dan mengejarmu kemana hatimu? Dulu saat aku mencurahkan hatiku untukmu kemana hatimu? Dulu aku begitu bucin sama kamu, tapi kamu sama sekali tak menghiraukan aku. Tahukah kamu, kalau aku sedih setiap hari saat itu? Dia begitu emosi, tangannya meremas ponsel dengan kuat. Vika, aku janji akan membuatmu bahagia setelah kita menikah lagi, rayu Faras dengan nada bicara lembut. Sofika tersenyum getir mendengar kata itu, dan dia segera mematikan sambungan telepon. Bahkan mematikan daya ponselnya. Kenapa kamu mematikan ponselku? Haidar merebut ponselnya dari tangan Sofika. Sengaja, supaya dia tak menghubungi kita lagi saat ini. Sudah, aku mau istirahat, kamu jangan banyak bicara lagi, karena sangat menggangguku, jawab Sofika. Haidar menghela napas pelan dan mengembuskannya kasar, kesal sebenarnya. Karena bisa saja ada panggilan masuk dari orang-orang penting, klien misalnya. Namun begitu, dia memahami perasaan Sofika, hingga memilih mengalah dan membiarkan ponselnya mati.
Waktu terus merangkak naik, tapi hujan malah semakin deras, membuat Haidar tak bisa melanjutkan perjalanan demi keselamatan. "Tidurlah, hari sudah malam," ujar Haidar yang melihat Sofika sepertinya sudah mengantuk, tapi terlihat menahannya. Mungkin Sofika takut karena berduaan dengan dirinya, itu yang ada dalam pikiran Haidar. Iya, tapi sebenarnya Sofika menjeda perkataannya karena takut Haidar merasa tersinggung. "Kamu takut aku mengganggumu?" Haidar tersenyum miring. "Hehehe." Sofika garuk-garuk pipi yang anehnya tiba-tiba saja terasa gatal. "Tenang saja, aku bukan pria hidung belang. Kamu bisa tidur di belakang kalau takut aku mengganggumu," ujar Haidar. Sofika berdecak, bagaimana mau pindah ke jok belakang sementara hujan sangat deras. Yang ada dia kehujanan, yang ada lebih parah karena dia akan kehujanan dan bajunya jadi basah. Kalau sudah begitu dia yang kerepotan karena nggak ada baju ganti. "Tidak usah, aku di sini saja," ucap Sofika sambil memejamkan mata. Sudah 1 jam Sofika memejamkan mata, tapi dia tak bisa tidur lelap. Karena merasa tak nyaman di sampingnya ada pria asing, ya meski calon suaminya. Akhirnya, dia membuka mata dan menoleh sedikit ke arah sampingnya. Ternyata Haidar sudah tampak terlelap, bahkan sampai terdengar dengkuran halus. "Ish, enak banget dia tidur," gumamnya. Entah kenapa tapi dia merasa kesal melihat Haidar yang tertidur nyenyak, sementara dirinya tak bisa tidur. Sofika memilih membuka ponsel dan melihat banyak sekali pesan dari nomor orang tuanya, Faras dan Ali. Tadi ponselnya sengaja di silent mode. "Maafkan aku, tadi ku silent ponselnya. Aku baik-baik saja." Sofika mengirimkan pesan kepada orang tuanya, agar mereka tak khawatir. Sebenarnya dia ingin mengirimkan pesan kepada Ali juga, tapi setelah dipikir lagi, mungkin hal itu bisa mengganggunya. Apalagi dia pengantin baru, bisa saja dia mengganggunya. Sementara untuk Faras, dia merasa tak penting untuk memberitahukan kabarnya. Dia punya istri yang harus dijaga hati dan perasaannya. Faras memang gila pikirnya, sehingga bisa membuat Ririn, Yura dan Haidar setuju rencananya dengan berbagai alasan untuk mengintimidasi mereka. Setelah mengirimkan pesan, Sofika menyimpan ponsel di dashboard mobil. Dia menoleh ke arah Haidar, pria itu tampak begitu lelap. Sofika memerhatikan wajahnya lekat-lekat, sepertinya usianya lebih muda dari Faras, bahkan mungkin lebih muda darinya juga. Menurutnya, Haidar punya garis wajah tang tegas, namun tetap terlihat ramah. Entah apa penyebabnya, dia sendiri tak tahu. Wajahnya tampan, meski lebih tampan Faras. Bulu matanya panjang, hitam dan lentik untuk ukuran pria. Kulitnya sawo matang mengilat, mungkin suka perawatan, pikir Sofika. Dengan kata lain, Haidar punya daya tarik tersendiri sebagai seorang pria. Tanpa disadari, bibirnya mengukir senyum. Kemudian mengembuskan napas pelan sesaat setelahnya. Apa rencananya akan berhasil? Semoga saja. "Kenapa memerhatikanku? Apa ada yang salah?" Tiba-tiba saja, Haidar membuka mata. Dia merasa heran karena Sofika seperti yang sedang memerhatikannya. Dengan cepat, dia membenarkan posisi duduk dan menggusar wajahnya. "Maaf ya, aku malah duluan tidur," ucap Haidar dengan tak enak hati. Dia tersenyum malu. Hehe, Sofika jadi salah tingkah. Justru dia yang merasa malu karena kepergok oleh Haidar. Akhirnya keduanya agak canggung, dan diam menatap lurus ke depan menatap guyuran air hujan yang mulai menyurut. Jemari tangan Sofika saling meremas, dia sedikit gugup. Pun dengan Haidar, yang merasa aneh. Ini adalah kali pertama dirinya berduaan dengan wanita selain urusan dengan klien. Hingga akhirnya, suara Sofika memecah keheningan. "Andai pernikahan kita berlanjut bagaimana?" Tanyanya sedikit ragu, dia tak tahu harus bicara apa lagi, jadi asal nanya aja, ya random pikirnya.
Haidar menoleh dengan mengerutkan dahi. Maksudnya, bukankah kita belum pernah menikah? Sofika tersenyum geli, memaki diri sendiri dalam hati. Kok bisa-bisanya bertanya demikian? Enggak ada, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun, ucapnya. Suasana kembali hening untuk sesaat. Ini semua sungguh rumit, terasa aneh. Aku bingung sebenarnya, kenapa hidupku jadi begini. Tapi, aku sadar, ini adalah ketentuan yang maha kuasa. Aku harus menjalaninya dengan ikhlas, ucap Haidar dengan pandangan lurus ke depan. Sofika menyimak setiap kata-kata yang keluar dari mulut Haidar. Aku dan kamu akan menikah, tapi dalam waktu yang sudah ditentukan. Aku dan kamu hanya pura-pura saja, semua demi Pak Faras. Aku tahu secinta apa kamu sama dia. Haidar tersenyum tipis. Ish, sok tahu banget sih. Sofika memutar bola mata malas. Haidar menoleh ke arah Sofika, tapi ini kenyataannya, ujarnya mantap. Sofika menatapnya lekat dengan seulas senyuman mengejek. Setelah menikah kamu yakin mau pisah denganku? Yang ada, kamu malah bucin sama aku, terkekeh setelah bicara. Haidar malah menanggapi dengan datar. Tatapan mereka bertemu. Sofika menghentikan tawanya. Atau malah kamu nona yang bucin sama aku, ucap Haidar tersenyum tipis. Hah?